Lu kerja sama gua aja. Hah? Iya gak? Dulu kan gua pernah nyontek sama lu. Ya, itu balas jasa gue mah sama lu. Enggak. Gue bukan tipikal orang yang suka ngungkit-ngungkit. Dan lagi pula, dulu kan kita simbiosis mutualisme. Lo gue kasih contekan, lo selalu takdir gue. Tolong lu cabut semua laporan lu sama polisi masalah penculikan itu. Gua nggak bakal bisa hidup bebas kalau kayak gini terus. Enggak, Roy. Lu itu pantas masuk penjara. Gue cuma mau bebas dari lu, Roy. Gua akan kembali untuk kalian semua. Dan selama gua masih hidup, gua akan tetap bersama lu semua. Mata lu di mana? Maaf, saya nggak sengaja. Pasti kamu sengaja nyiram saya. Cleaning service baru, kerja nggak becus, lagu lagi. Nona Oci, kebetulan saja Nona Oci ketemu dengan orang seperti mereka. Mr. Yozuki, bisa nggak sih kalau Ayah jadi sekretaris aja? Justru di zaman yang maju begini, banyak orang yang mundur. Macam begini nih. Ya, turun-turun seperempat lah. Kamu orang perhatikan. Setiap itu laki-laki parlente, dia datang kemari. Ada saja jemurannya hilang. Kalau kamu belum memenuhi permintaan saya kasih kesempatan sampai besok pingkan. Kamu cabut laporan kamu supaya Roy bisa bebas kembali. Pokoknya, kalau ada yang berani ganggu Non Cynthia, bilang sama Aneh. Hah? Aneh bakal bisa bantuin. Karena di rumah susun ini, ya, banyak laki-laki yang nggak boleh ngeliat jidat licin. Dia main seronot aja. Pasti Pak RT. Lagian saya ngadu sama siapa lagi kalau bukan sama Pak RT. Kalau di pub sih banyak yang usil Pak RT. Di sini nggak ada. Nah, kalau gitu jalan sama saya. Bohong kalau ada yang berani godain Non Cynthia kalau lagi jalan sama saya. Dia segen. Kenapa Pak RT? Dia kira saya Ahmad Albar. Iya nggak? Pak RT mau jalan sama saya? Mau. Sekarang? Loh, kapan lagi? Siapa takut? Nih, lihat nih, Pak RT udah siap nih. Hah? Iya sih Pak RT. Keren nggak? Hah? Ya elah. Ayo, Mi. Ayo! Ayo ikut, katanya mau kenalan sama bos Aneh. Ayo kenalin. Ngapain ente maksa-maksa Aneh untuk ketemu ame bos ente tuh? Emangnya dia mau ngasih uang mana? Jangan kan kasih duit. Barang elektronik kita tinggal pilih. Mau TV, kulkas, dispenser, mesin cuci. Tak kita minta. Bener, Dun? Iya. Kebetulan kita nggak punya mesin cuci. Iya. Bibe, jangan lupa ya jaga warung Aneh mau pergi. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Tahun kita hidup sabri. Sekarang ente mau ninggalin Aneh. Ente pergi ngelirik cewek yang lain. Ente modalnya apa sih keribo bengkak? Aneh nggak main mata sama dia. Aneh cuma mau main ke tempat kerjanya tuh nggak? Oh, jadi sekarang ente udah nggak punya kerjaan yang lain. Urusin tuh warung ente. Urusin warga rusun Boeing ini. Kenapa sekarang ente ninggalin Aneh? Seumur-umur ente kerjanya hanya bisa memberi Aneh susah. Sekarang pokoknya Aneh nggak mau ente tinggalin. Kalau ente berani tinggalin Aneh, langkahin dulu mayat Aneh. Baru ente boleh pergi sama cewek yang lain. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kasih pelajaran nih. Sama perempuan yang berani melaki nih. Oke. Begitu dong, masa udah jalan kemana-mana, nggak pernah ngasih apa-apa. Kalau begini, nenek rasanya ikhlas kalau kalian jalan berdua. Ya anggap aja ini sebagai surat jalan. Sebenarnya kalung belian ini warisan dari almarhum ibu saya. Tapi saya bingung
mau taruh di lemari nggak ada manfaatnya. Jadi Oh, jadi ini kalung warisan, ya? Kalung warisan ibu kamu ya? Lian. Hah? Lah. Coba nanya lihat. Modelnya emang model lama nih. Mana tuh orang? Kemana Pak Edward? Kenapa dibiarin lolos? Seharusnya orang kayak begitu laporin ke polisi, biar ditangkap sekalian. terus, gue tuh nggak mau nyari perkara. Ini udah bakal jadi perkara nih, percaya omongan gue. Tuh, pengacara goblok tuh, dia yang jahat sebenarnya. Sebenarnya dia aktor intelektualnya. Si Roy gue yakin dia bisa kayak begini gara-gara dipanas-panasin sama tuh orang. Gue setuju sama lu, Drun. Sama tuh yang biarin lolos itu. Aduh udah deh, gak usah ribut terus, malah gue pusing nih. Mendingan sekarang kita berdoa aja, supaya masalahnya gak jadi panjang lebar. Kak, mendingan kita pulang yuk. Gak enak terus-terusan numpang. Bentar, tinggal ambil baju dulu. Lo percaya deh omongan gue deh. Ini urusan bakal jadi panjang, Man. Percaya mulut gue. Mendingan sekarang saran gue begini deh. Lo laporin dia tuh ke polisi. Lo bilang, tadi dia kemari. Neken lo, nanya yang macem-macem, yang gak karuan. Bilang, lo merasa difitnah, nama baik lo merasa dicemarkan. Terus lo gugat dia. Lo minta ganti rugi 1 miliar. Karena lo juga berkorban, lo juga rugi. Gue yakin, kalau nih persoalan masuk ke pengadilan, lo bakal menang. Dan lo bisa jadi kaya. Kok heran gue sama lu? Kenapa sih ada di otak lo? Duit mulu. Kasih tahu lo. Mat, TV lu di rumah ganti aja ya sama TV baru. Biar ntar gua ngurusin. Kenapa sih lu bolak-balik nawarin gue TV? Aduh. Apa lu kenapa ini? Ini orang makan apa ya? Udah bau, berat lagi. Kawannya, punya mata jangan dijalankan. Aslinya begini nih. Rombeng semua nih. Malu. Undangan nih, Cek. Duduk. Katanya pesta pernikahannya mau dibikin di JHCC. Kayak pada di sini dah. Ibu-ibu, di JHCC penuh, ada konser, ada pameran tunggal, ada ya macam-macam deh. Saya juga udah nyari gantinya di hotel. Hotel juga penuh. Maklum, bekas tahun baru. Tapi nggak apa-apa deh, dirusun aja. Soalnya kalau jauh-jauh kan harus pakai uang, harus pakai taksi. Bu Rupiah, katanya mau datengin itu, orkesonetra itu. Mana? Nah, saya kan juga pengen tahu toh. Saya pengen nonton. Katanya yang ngasih sambutan pernikahannya Agim. Jadi kagak Bu Rupiah. Ibu, Soneta juga lagi show. Agim juga lagi ceramah sana sini. Kalau nggak salah lagi ke Aceh loh. Tapi cukup dengan organ tunggal juga nggak apa-apa, rame kok. Oh Dodo, itu orang mau pesta. Aduh Bu Rupiah, kalau gitu mah kumaha atuh. Kalau sekarang mah cateringnya yang enak. Kita kan sekali-kali pengen makan rame-rame yang enak. Bener nggak ibu-ibu? Bener itu Rupiah. Oh, pasti ibu-ibu. Soal catering, saya pesan catering yang biasa pejabat-pejabat pada pesan. Makanannya enak-enak sekali. Tapi kalau makanannya enak-enak, ampongnya jangan ceban noban dong. Berapa? Memangnya mau cari untung Bu Rupiah? Olo, kok mau cari untung sih? Biayanya aja sudah ratusan juta. Gimana mau cari untung? Ya nggak bisa tuh ibu-ibu. Yang penting keluarga rusun di sini happy, bisa joget-joget. Oh, gitu. Orang mau pesta. Jadi kita bisa joget-joget dong ya, Bu Rupiah ya. Ayo Papa. Pesta. Pak, undangannya buat Pak Gofur sama Pak Akbar jangan lupa. Pak, nggak lupa? Enggak, Mah. Enggak. Benar? Iya. Kan menteri-menteri yang dulu juga diundang. Diundang, Ibu. Yang kenal teh Bapak, ya Pak. Dulu suka main ya? Iya. Main apa, Pak? Main gundu. Ya udah Ibu-ibu, saya mau ngantar undangan nih banyak sekali ya. Dah. Mahal kita sudah bilang kan. Hanya buat pesta di JHCC. Akhirnya jadi di sini kan.
kerja di agensi pasti banyak temu cewek-cewek cakep. Tapi mereka nggak secantik kamu kok. Yang bener. Iya benar. Tapi kan mereka itu kaya-kaya. Banyak yang rela ngeluarin uangnya hanya untuk mengejar karir. Dan biasanya orang-orang agensi itu nggak tahan sama rayuan cewek. Itu kan orang agensi yang lain. Kalau saya sih nggak kayak gitu. Ya udah, kamu minum dulu ya. Kasih. Kok bajunya nggak rapi sih? Rapi gimana? Kalau cewek-cewek di sana nggak naksir gimana? Oh, saya jamin mereka akan naksir semua sama saya. Kan genit. Rob, Rob, gue titipin kan ya. Tolong kalau kemana-mana, lo kawal aja. Oke. Enggak, kayak anak kecil aja pakai dijaga-jagain segala. Sore ini emang rencananya Pinket sama Noval mau keluar. Mau nyariin sekolah buat Noval. Ya udah kalau gitu. Tapi hati-hati di jalan ya. Gue jalan dulu ya. Gue mau kerja nih, nyari duit buat nikahin Pinkan. Alhamdulillah. Gue doain cepet jadi deh. Amin. Bukan nyebut-nyebut segala, kenapa sih? Gak mau. Saya kawin sama yang lain nih. Sate telur pesanan lo. Kenapa sih lo malah bengong-bengong kayak gitu? Lo nggak lihat, Mat? Ginca sama si Ronaldo udah nyebar undangan. Dia bakal kawin. Anggap aja lo nggak jodoh sama dia, ngapain lo pikirin lagi? Ribet amat sih lo. Bukan begitu, Mat. Gua sama Mince udah banyak kan makan asam garam. Lo inget kan? Dulu Mince kayak apa sih sama gue, benci banget. Sekarang, alhamdulillah sampai dia jatuh cinta sama gue. Pengorbanan gue kan udah banyak banget. Dia udah tahu isi hati gue. Gue udah tahu isi jeroannya si Mince. Masa akhirnya kayak begini sih dikawin sama orang lain? Orang yang udah kawin 30 tahun aja bisa tiba-tiba ngerasa nggak cocok, terus mereka cerai. Apalagi lo yang baru pacaran. Lagi juga harus ingat, nyokapnya si Minca itu kan nggak suka sama lo. Mau sekarang lo paksain. Lo paksain tuh kawin sama si Minca sekarang, terus tiba-tiba akhirnya cerai juga. Rugi amat lo. Mendingan lo sekarang konsentrasi aja sama kerjaan lo. Kali aja lo dapet cewek yang lebih cakep, lebih baik, lebih kaya, lebih perhatian daripada Minca. Atau mungkin suatu hari lo dapet Minca lagi, walaupun dia udah janda. Lo kalau nasihatin orang, lidah lo lempeng banget. Lo nggak sadar lo juga punya masalah. Kawinin lo si Pinkan kesian. Dikit lagi juga dia udah belumut. Belumut. Bento. Lo ngapain lo sama anak buah lo mindik-mindik kayak gitu? Somat, Badrun, tenang. Belakangan ini, ada yang suka maling perabotan lenong perempuan. Dari mulai celana dalam sampai BH, hilang semua. Dan sampai saat ini, itu maling sakit jiwa. Belum ketangkap sama beta, belum ketangkap. Maling jemuran? Iyo, semua hilang, Somat. Semua hilang, rata. Bento, lo kalau mau cari BH sama celana dalam yang hilang, jangan di sini. No, di pasar Loa. Kali aja di pengantin baru yang miskin, yang nggak kuat beli celana dalam sama BH, akhirnya beli di pasar Loa. Kribo gila. Dia itu mau nyari maling jemuran. Bukannya nyari celana dalam sama kutang. Iyo, rambut boros kalau bicara sembarangan, Mbak. Sembarangan pas kali nih. Jalan-jalan, kerja. Dia kencing sembarangan, bicara sembarangan lagi. Apa? Mumi. Bukan. Kayak orang-orangan sawah. Apa yang dilihat, ha? Emang ada tontonan? Kurang ajar banget, Kurang lagi dagang, dibelanja kagak. Liatin aja. Kurang ajar bener, Apa? Abah, bukan ditolongin. Kita pulang dari pasar. Berat lagi. Tolongin gimana? Orang lagi begini bantuin. Kita capek nih, Bah, dari subuh belanja. Kenapa emang kalau capek? Ya, pijitin dong, nih. Yang pegal-pegal nih. Korokan amat, Masih minta mijitin. Ayo dong. Nah, gitu dong. Kayak kita zaman 30 tahun yang lalu.
kita kan sering main pijit-pijitan. Mesra di tepi Danau Sunter. Udah, kita kan udah tua. Kalau mau bini aja tua. Abang nggak nengokin tuh, warga baru. Udah, Abang kamu tahu lagi orang sini, biarin aja udah. Gitu, bener, Bah. Mereka itu kan perempuan, sendirian lagi. Perlu perhatian, Bah. Apalagi Abang kan RT. Kasihan, kasih tuh perhatian. Nih, bekas ngangkat nih. Kamincuku sayang, kenapa engkau cemberut saja? Bete aja malu. Kaminci kan ngirisin. Bentar lagi Kaminci bakal kehilangan masa remaja Kaminci. Kamu enak-enakan aja sekolah. Ih, siapa suruh Kaminci nggak ngelawan mama? Ya tanggung deh akibatnya. Ya gimana mau ngelawan? Kaminci kan nggak enak sama mama. Udah gitu mama kan gampang stres. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Ya, berkorban deh, Sin. Daripada ntar kenapa-napa. Siapa tahu aja makin lama Kaminci makin suka sama Ronaldo. Ya tapi dasarnya apa? Kaminci nggak cinta. Naksir juga enggak. Yang ada Kaminci ngebohongin diri sendiri, tahu nggak? Sini. Kamu boleh sekolah, tapi dengan syarat jangan ketemu si Buyung tukang sate. Awas ya kalau ketemu. Tapi mama juga harus janji sama Cindy. Mama mesti nurutin syarat-syarat Cindy. Cindy gak mau dijodohin sama Rivaldo. Kok diem aja sih, Ma? Ngomong dong, di sini kan ada saksinya, Kaminci sama Tuhan yang Maha melihat. Ya. Yang ikhlas dong, Ma, yang ikhlas. Cindy mau denger. Iya. Puas? Ini berangkat dulu ya, Kak. Ya, Ma. Awas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Keren Jamat. Hai semuanya. Segar kayaknya ya, fresh. Gini man, mereka tuh dari berbagai macam kalangan man. Pokoknya itu interview aja, satu-satu. Ya terserah. Lu mau ngomong apaan terserah. Pokoknya lu cari kira-kira yang tipikal yang cocok. Aduh, mereka semua kan hanya berdiri di samping mobil. Kenapa harus diinterview segala? Dan apa susahnya sih? Somat. Oke, thank you. Mobil yang kita mau launching itu tipe mobil sport. Jadi lu harus milih cewek-cewek yang cerdas, yang pinter, yang tahu masalah mobil. Lu harus lihat bodinya supaya menarik, Mat. Hah? Bodi yang menarik apa hubungannya sama mobil? Ada lah, Mat. Gimana sih lu? Gua harus berpingin lu juga kayaknya. Ayo, gua kasih tahu sini. Mat. Mau ngapain lagi di situ? Iya. Sini. Tuh, apa Ana bilang? Dia pasti maling jemuran. Tenang, sabar. Slow motion. Kita cukup perhatikan saja, ya. Nanti kalau itu laki-laki sakit jiwa, dia ambil jemuran, baru kata orang tangkap, hidup atau mati. Bos Beta, itu orang pernah telepon. Dia nyender di jemuran. Ntar udah ngambil kutang dah. Beta tahu, jangan emosi. Kata orang harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tenang aja, tenang. Kata orang ini kan penegak hukum, blow on. Tenang. Halo? Cepat, berangkat. Ini dia. Ketangkap basah kan? Mau bilang apa? Ini namanya asas benar-benar bersalah. Tuh lihat tuh. Pas lagi ada barang bukti tangan tuh. Tuh lihat, sepasang. Warna-warni lagi. Mau bilang apa? Mengaku. Bapak keren-keren, kaya, ganteng, malah maling jemuran. Betul. Bapak bagaimana sih, Bapak? Mengaku. Saya nggak sengaja, Pak. Tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimana?
Tidak sengaja kok semangat begitu sih? Sekali ngambil sepasang, bagaimana sih? Udah, Bapak mengaku aja, mengaku. Sakit jiwa. Sebentar, bisa hadap kanan dulu. Hadap kanan. Ya, hadap kiri. Oke, silakan. Mobil ini mempunyai stamina bagai kuda. Dapat pacu dengan kencang, melewati sungai, lembah, gunung-gunung, serta jalanan kota tanpa kena lelah. Oke, ya. Cepat sedikit ya Mbak ya. Ini 500.000. Cukup untuk mengganti jemuran-jemuran yang hilang itu. Kasih kepada yang kehilangan, sisanya untuk kalian. Yang penting, saya tidak mengambilnya. Cukup kan? Tuh kan Bos Beta, Bapak ini orang baik. Cukup kan buat ganti ruginya? Cukup, cukup. Tenang. Bapak, secara pribadi, Bapak sudah bertanggung jawab. Masalahnya sekarang, kalau Beta kasih ini uang semua ke warga yang kehilangan jemurannya, bisa tiap hari mereka merasa kehilangan. Habis, digantinya banyak sekali. Ujung-ujungnya, Beta yang keseret-seret, dimintain tolong terus buat laporan. Kehilangan nih, kehilangan. Bagaimana? Bikin Beta pusing kepala. Untuk itu, dengar Bapak, untuk itu, Beta akan kasih setengahnya buat mereka. Setengahnya saja. Nah, sisanya Beta akan pakai untuk kebutuhan logistik Beta, sama Beta punya pasukan berani mati. Begitu ya? Kalian atur aja. Ya. Moga-moga besok kayak begini lagi, Bos. Kita bisa bagi-bagi uang. Udah, kalau begitu, Kak Fadang berangkat. Berangkat. Bapak, jangan diulangi lagi ya. Salam buat Kutar. Sekarang papi sama mami lagi ngapain ya, Noval? Kalau menurut Noval sih lagi belanja, Kak. Udah 1, 2, 3, udah 4 bulan lebih. Tolong Pak Edward, biarkan kami hidup dengan tenang. Ya tolong Om, jangan ganggu kami lagi. Sekali ini saja, Pingkan. Saya minta kamu ikut saya ke kantor polisi sekarang juga. Untuk mencabut laporan penculikan kamu. Maaf, saya nggak bisa, Pak. Harus, Pingkan. Kasihan Roy di penjara. Biar bagaimanapun juga, dia pernah membahagiakan kamu. Pernah memberi rumah kamu yang bagus. Tapi kamu yang tidak pernah merasa hutang budi, kan? Ikut saya ke kantor polisi sekarang. Segera tanda tangani berkas pencabutan laporan kamu. Saya nggak bisa, Pak. Jangan paksa saya melakukan kekerasan, Pingkan. Ikut saya. Gak usah takut, Pingkan. Pokoknya nanti, kalau kamu di kantor polisi, jangan menunjukkan wajah ketakutan. Saya kan nggak maksa. Kalian ikut sukarela, kan? Tapi Pak Edward harus janji sama saya. Setelah Roy bebas nanti, dia nggak akan mengganggu saya lagi, kan, Pak? Jangan khawatir, Pingkan. Itu memang syarat yang harus saya penuhi. Yang penting nanti di kantor polisi, kalian harus bersikap seolah-olah kejadian penculikan itu hanya kesalahpahaman saja. Anggap saja Roy itu hanya teman dekat kalian. Biasa kan namanya teman dekat, ribut-ribut kecil. Tapi gimana Mami sama Papi? Katanya Bapak mau memberitahukan kami kalau Mami sama Papi itu berada di mana. Pasti, Pingkan. Saya akan mempertemukan kalian dengan kedua orang tua kalian setelah kamu mencabut semua laporan polisi terhadap Roy itu. Mat. Kenapa, Mat? Hah? Why? You nervous? Enggak. Baru pertama kali kerja. Ngeliat cewek-cewek, malah grogi. Gue cuma perasaannya nggak enak aja dari tadi nih. Nggak ngerti kenapa.
You belum enjoy aja di kerjaan ini, Mat. Hah? Relax, santai. Oke? Iya, iya. Good. Any problem? Atau ada yang sakit di rumah lu? Nggak ada yang sakit di rumah gue. Gue cuma takut aja sama... Masuk. Masuk. Halo. Hai, Lucy. You my beautiful angel. Hi. How are you, huh? Fine. How are you? Fine. Oh, my karyawan. Huh? What? Please. Halo. Halo, Lucy. saya Somad. Gayanya kaku amat sih. Baru turun dari gunung ya? Enggak. Atau baru pulang dari pesantren? Oh, itu juga enggak. Bukan baru turun dari gunung, bukan juga baru keluar dari pesantren. Tapi saya baru pertama kali kerja di entertainment, jadi ya masih kaku, masih perlu penyesuaian. Mat, dia model, Mat. Langganan kita. Hah? Ayah ngasih tahu dia bahwa di tempat ini ada yang ganteng and handsome. Dia mau kenalan sama you. Oh, saya juga senang kenal dengan Anda. Saya lebih seneng kenalan sama kamu. Mat, itu cuman persahabatan, Mat. Lama-lama juga terbiasa, Mat. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. 1, 2, 3, 4. Papa, kumaha sih kok loyo sih? Makin tua makin trendy, jangan loyo dong. Nanti kalau papa loyo, mama cari berondong loh, cari anak muda. Mama tega yang ngomong gitu sama papa. Ya, papa mesti semangat dong, Pak. Papa mesti lebih di mata mama. Kumaha sih? Sebentar lagi kita punya cucu. Minca mau nikah. Jangan semakin loyo. Ikutin ya. Waalaikumsalam. Sini. Ayo, kita latihan. Ayo latihan. Latihan senang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mama mau bikin peternakan ayam negeri di sini ya? Iya mah, masa gayanya gini? Kayak yang mau nelor. Aduh, Pak, untuk kebaikan cincong atuh, Pak. Iya teh, tahun 2005. Oh, ikutin aja. Ayo. Pep. Ngok. Pep. Ngok. Mince, cinta aneh, kasih aneh sama ente masih tinggi. Setinggi gunung Himalaya, seluas samudra Pasifik. Kalau ternyata kemarin ente lihat aneh sama Cynthia, jangan pikir apa-apa. Anggap aja halusinasi. Karena aneh lagi nawarin barang dagangan aneh sama dia. Kalau perlu, aneh masuk setiap pintu di rumah susun ini buat nawarin barang dagangan aneh, Mince. Aneh kan jualan barang elektronik. Aneh mesti giat dong jualan. Supaya aneh punya duit. Kayak Ronaldo tuh, calon laki lo. Kalau dia sih emang udah banyak duit. Karena maknya emang udah orang kaya. Kalau aneh, mesti cari duit sendiri dong, Mince. Dan aneh juga pengen nunjukin sama mak lo kalau gue mampu ngawinin lo. Pokoknya, Bu Ida jagain Mince. Jangan sampai kemana-mana. Ya, Bu Ida ya? Sekarang Mince lagi dilulur kan? Iya deh. Saya mau setelah lulur di rumah Bu Ida, Mince seperti Putri Lady Di. Soalnya calon suaminya ngasih uang yang banyak. Saya nggak mau Bu Ida pakai produk dari Indonesia. Produk dari luar negeri lo gitu loh. Ya Bu Ida ya? Hati-hati.
Iya. Kak Mince ngapain dititipin di rumah Ibu Ida? Mama karantina untuk perawatan kecantikan selama menjelang pernikahan. Kalau perlu didempul atau turun mesin. Mah, Mince itu kan anak kita, bukan mobil tua. Nggak apa-apa tuh, Pak. Turun mesin biar kelihatan cantik. Udah deh, jangan rewel. Yaudah, kita terusin lagi senam. Yuk. Kan lu sekarang udah dibayarin sama si Ronaldo. Coba kalau gue punya duit banyak, gue tebus loh. Sayang gue cuman punya warung satu. Dan tuh warung juga bukan punya gue. Kalau seandainya tuh warung punya Ane Mince, Ane udah jual buat tebus. Apa, Andron? Ente ngomong apa? Ente mau jual warung buat apa? Ente kalah judi? Nyamber aja kayak bensin. Tentang bensin lagi naik. Buat apa? Ente mau ngelamar jadi penyiar radio. Terus perlu nyogok, uang banyak. Aja, pakai jual warung segala. Siapa yang mau jadi penyiar radio? Siapa yang mau jual warung? Orang ini lagi ada urusan juga. Tuh di kamar ada siapa tuh? Ada si Bani, dia mau berangkat sekolah. Ban. Halo ganteng. Kata Joni, kamu nggak bisa pilih model buat launching mobil. Bukan nggak bisa, cuma kebetulan belum ada yang cocok aja. Waduh, berarti selera kamu tinggi banget ya. Cewek kamu pasti cewek super. Super cantik, super tajir, dan super pinter. Ya nggak? Nggak juga ya. Berarti kamu nggak punya cewek dong. Masa sih? Aku nggak percaya deh kayaknya. Kita kan baru kenal, kau sudah sejauh ini ya? Ini tuh tahun 2005. Jadi cowok tuh jangan basi. Nanti jadi basi beneran loh. Sini deh. Aku mau nanya, kalau kamu tuh suka tempat yang kayak gimana? Pasti suka clubbing dong. Nah, kalau kamu clubbing, kamu suka kemana? Aku tahu tempat yang keren banget. Nanti kita ke sana ya. Kalau nggak aku jemput kamu, kamu jemput aku. Terserah. Gimana? Bisa naik mobilku, bisa naik mobilmu. Yang penting, untuk pertama kalinya harus aku yang traktir. Sorry, saya ada meeting di tempat lain, jadi harus buru-buru ke sana. Lucy. Sangat usil sekali. Nggak boleh lihat berondong sedikit. Menyosor aja kayak bebek. Joni. Kali ini beda. Gue lihat dia tuh orangnya unik banget. Ternyata hari begini masih ada cowok kayak dia ya. Lu tau gak? Semakin dia jual mahal sama gue, semakin gue penasaran pengen dapetin dia. Lu tau gak rumahnya dia? Lucy.
Iya sih. Kalau gitu sewa tukang aja deh, mah. Paling sewanya murah. Sewa tukang. Percuma ada papa, buat apa ada papa? Hah? Ngapain juga sewa tukang? Kan buat keperluan yang lain. Ya deh, kalau gitu saya rapin deh, mah. Yang rapi ya? Iya. Mama mau ke warung dulu. Iya. Kalau ketahuan mamanya bisa om yang disemprot ini. Katanya Bang Badrun, dulu Om Mahmud pernah ditolong. Pasti sekarang Om Mahmud mau dong nolong Mbak Badrun. Iya deh. Ntar om kasih sama Mince ya kalau dia suruh pulang. Sekarang dia lagi pergi. Oke, ya udah makasih ya Om. Ya. Moga-moga saja nggak ketahuan. Suasana sudah tenang begini. Kalau ketahuan bisa kacau ini. Mana kalau mama pulang lagi? Ada aja nih. Please, Mika. Lu tega ngeliat gua kayak pesakitan kayak gini. Lu ingat, Pinkan, gua pernah baik sama orang tua lu. Gua ngasih mereka rumah. Gua juga nawarin lu rumah kan. Tabungan, sampai kita hampir tunangan. Apa gua orang yang jahat buat lu? Gue tahu, lu itu sebenarnya baik. Cuman kadang-kadang lu nggak bisa nahan diri. Lu suka maksain kehendak lu, Roy. Sudah. Kalian berdua tidak usah berdebat lagi. Ini nggak akan selesai. Pinkan, polisi sedang menunggu kamu untuk segera mencabut laporan ini. Setelah kamu tandatangani surat pernyataan ini, maka semua akan berjalan dengan lancar dan baik. Dan kamu, Roy, kamu tidak akan menderita lagi. Dan Pinkan, kamu akan tenang. Paham? Saya juga akan mencabut surat DO Somat. Dan Somat bisa kuliah lagi sebagaimana biasanya. Pinkan, please lu tanda tanganin surat itu, Pinkan. Ini bukan hanya demi gua, tapi juga demi orang-orang yang lu sayangin. Please, Pinkan. Gue juga udah sadar di penjara ini, Pinkan. Gue yakin Somat tuh jodoh lu. Dan memang selama ini gue yang salah. Gue memang orang yang gak tahu diri, Pinkan. Tapi lu gak usah takut lagi sama gue. Gue udah sadar, Pinkan. Lu bisa hidup bahagia bersama Somat. Tapi please lu tanda tanganin surat itu, Pinkan. Susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu, tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun. Ada rindu tinggi menggantung, rumah susun